Saudaraku yang dirahmati Allah, apakah engkau merasa sedang terpuruk, hutang menumpuk, dan rezeki seakan menjauh? Maka lakukan ini. Bayangkanlah, di saat malam telah larut, ketika dunia terlelap dalam hening, engkau bangkit dari tidurmu, membasuhkan air wudhu yang dingin, lalu berdiri menghadap Tuhanmu dalam kesunyian yang suci. Engkau menengadahkan tangan, mengadu, memohon, menangis, dan di saat itulah langit sedang terbuka, rahmat Allah turun perlahan, doa-doa yang kau panjatkan melesat cepat menuju arsy-Nya, dan rezeki mengalir dari arah yang tidak pernah engkau bayangkan. Salat tahajud dan istighfar, inilah dua amalan agung yang sering dilupakan, padahal keduanya adalah kunci rahasia kelancaran rezeki, penenang hati, dan pembuka jalan bagi pertolongan Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala, Rob yang maha pengasih lagi maha penyayang. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya. Saudaraku yang dirahmati Allah, semoga apapun yang menjadi hajat dan doa kita, baik yang berhubungan dengan kehidupan dunia maupun akhirat, segera dikabulkan oleh Allah. Semoga kita selalu diberi kesehatan, rezeki yang melimpah, dan senantiasa dalam lindungannya. Semoga Allah selalu memberikan kemudahan bagi setiap urusan yang sedang kita perjuangkan, dan semoga Allah kuatkan hati kita dalam menghadapi setiap ujian hidup dengan sabar dan penuh tawakal. Amin ya rabbal alamin. Saudaraku yang dirahmati Allah, kita semua pasti menginginkan kehidupan yang tenang, rezeki yang lancar, kebutuhan yang tercukupi. Namun tidak semua orang mendapatkannya dengan mudah. Ada yang telah bekerja keras, namun hasilnya tak seberapa. Ada yang telah berikhtiar siang dan malam, namun tetap merasa sempit dalam hidupnya. Mungkin bukan usahanya yang kurang, tapi ruh spiritualnya yang belum menguat. Saudaraku, jika engkau merasakan hal sama, mungkin ada satu pintu yang belum engkau ketuk, yaitu pintu langit di sepertiga malam terakhir. Saudaraku yang dirahmati Allah, pada kesempatan ini izinkan saya menyampaikan betapa dahsyatnya sholat tahajud dan sebuah zikir ringan tapi begitu luar biasa manfaatnya. Sholat tahajud adalah jalan istimewa bagi hamba-hamba pilihan Allah. Ia bukan sekadar ibadah sunnah, tapi sebuah panggilan rindu dan cinta dari Allah. Di saat semua manusia tertidur lelap, engkau memilih untuk berdiri dalam gelap, menghadap kepada Tuhan yang maha mendengar. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, dan pada sebagian malam hari, bertahajudlah kamu sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkatmu ke tempat yang terpuji. Quran Surah Al-Isra ayat 79. Ayat ini menjelaskan bahwa orang yang melaksanakan sholat tahajud akan diberikan derajat yang tinggi dan ditempatkan di posisi yang terpuji di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sholat yang paling utama setelah sholat wajib adalah sholat malam. Hadis riwayat Muslim. Dan di waktu tahajud itu pula Allah turun ke langit dunia dan berkata, siapa yang berdoa kepadaku, maka aku akan mengabulkannya. Siapa yang meminta kepadaku, maka aku akan memberinya. Dan siapa yang memohon ampunan kepadaku, maka aku akan mengampuninya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Subhanallah, betapa luas kasih sayang Allah bagi hambanya yang ikhlas menghadap dan menyebut namanya di waktu yang sangat dicintainya. Saudaraku yang dirahmati Allah,
izinkan saya berbagi kisah nyata yang menggetarkan hati. Ada seorang ibu, seorang janda dengan 3 anak. Ia hidup dalam kekurangan, penghasilan pas-pasan, tapi ia tidak pernah mengeluh. Hingga suatu malam, ia mendengar nasihat dari seorang ustaz tentang keajaiban sholat tahajud dan istighfar. Malam itu ia bangun walau matanya berat. Ia tunaikan 2 rakaat, lalu ia duduk, menunduk, sambil menangis dan beristighfar. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Ia tidak minta kaya, ia hanya minta dicukupkan. Hari-hari berikutnya, sedikit demi sedikit keajaiban datang. Dagangan kecilnya mulai laris, anaknya mendapat beasiswa, hidupnya berubah dari kesempitan menjadi kelapangan. Bukan karena usaha semata, tapi karena ia mengadu kepada pemilik langit dan bumi di waktu yang sangat dicintainya. Saudaraku, ini adalah salah satu bukti bahwa tahajud dan istighfar bisa membawa kita menuju perubahan hidup yang lebih baik. Mari bangkitlah di sepertiga malam saat semua terlelap. Tinggalkan sebentar kenyamanan tidurmu demi sebuah pertemuan yang istimewa dengan Rabb-mu. Wudulah dengan hati yang tenang, lalu tegakkan sholat tahajud meski hanya 2 rakaat, karena di saat itulah Allah turun ke langit dunia, mendengar doamu, melihat air matamu, dan mengabulkan permohonanmu. Jangan tunggu sempurna untuk memulai, karena setiap langkah kecil menujunya akan dibalas dengan rahmat yang besar. Jadikan tahajud sebagai pelabuhan hatimu, tempatmu berkeluh kesah, dan saksi cinta sejati antara hamba dan Tuhannya. Rezeki yang engkau nanti, ketenangan yang engkau cari, dan pertolongan yang engkau rindukan, semuanya bisa bermula dari sujudmu di waktu malam. Setelah engkau selesai melaksanakan sholat tahajud, jangan terburu-buru beranjak. Duduklah sejenak, rasakan keheningan malam, lalu lafalkan istighfar dengan hati yang tunduk. Ucapkan, Astagfirullahalazim, allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum, wa atubu ilaih. Atau cukup dengan istighfar pendek, Astagfirullahalazim. Lakukan sebanyak yang engkau mampu, 30 kali, 70 kali, atau 100 kali. Yakinlah setiap lafaz istighfar akan membuka satu pintu ampunan, dan setiap pintu ampunan akan membuka jalan rezeki yang tak terduga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang memperbanyak istighfar, maka Allah akan memberikan jalan keluar dari setiap kesulitan, kelapangan dari setiap kesempitan, dan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Hadis riwayat Abu Dawud. Saudaraku yang dirahmati Allah, mungkin hari ini engkau sedang berada di titik paling lelah dalam hidupmu. Usaha terasa sia-sia, doa seperti belum terjawab. Namun jangan menyerah. Bangkitlah dan ketuklah pintu langit di sepertiga malam yang penuh kemuliaan itu. Jadikan tahajud sebagai teman malam, jadikan istighfar sebagai lantunan hati. Insya Allah rezekimu akan dilapangkan, masalahmu dipermudah, dan hatimu akan diberi ketenangan yang tidak bisa dibeli oleh dunia. Semoga nasihat ini menjadi lentera yang menerangi jalanmu. Semoga menjadi perantara turunnya rahmat dan keberkahan dalam hidupmu. Jika kau rasa video ini bermanfaat, jangan ragu untuk membagikannya kepada orang-orang yang kau cintai, karena bisa jadi satu langkah kecil ini akan menjadi sebab datangnya hidayah dan kelapangan untuk mereka. Saudaraku yang dirahmati Allah, hidup ini ibarat lautan luas yang terkadang tenang, tapi sesekali bergelombang. Ada hari di mana semuanya terasa mudah, namun ada juga masa-masa di mana langkah kita berat, hati sesak, dan arah seakan hilang. Tapi ketahuilah, tidak ada kesulitan yang Allah hadirkan tanpa maksud. Mungkin itu adalah cara Allah mengundang kita untuk lebih dekat kepadanya. Mungkin juga itu adalah bentuk kasih sayangnya agar kita kembali menggantungkan harapan hanya kepadanya, bukan kepada sesama makhluk,
bukan juga kepada dunia. Zikir yang telah engkau dengar hari ini bukan sekadar rangkaian kata. Ia adalah kunci pembuka pintu-pintu langit, kunci yang bisa merubah gelapnya hidup menjadi cahaya harapan. Maka jangan ragu untuk mengamalkannya. Lakukan dengan hati yang tulus, dengan jiwa yang yakin, dan dengan harapan yang utuh hanya kepada Allah. Teruslah istiqamah meski belum terlihat hasilnya. Karena seringkali Allah tidak langsung memberi, tetapi menyiapkan waktunya, menyiapkan tempatnya, dan terlebih lagi menyiapkan hatimu agar pantas menerima apa yang kau minta. Janganlah menyerah saudaraku. Selama engkau masih memiliki satu keyakinan di dalam hatimu, maka engkau belum kalah. Allah Maha melihat, Maha mendengar, dan Maha menjawab setiap doa-doa hambanya yang tulus. Semoga zikir ringan ini menjadi pembuka jalan keluar atas setiap kesulitanmu, menjadi penghapus beban di hatimu, dan menjadi sebab datangnya pertolongan yang tak disangka-sangka dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.